pesantren ya. Dan ini nikmat untuk negeri ini. Apa itu? Tidak ada di belahan dunia manapun suatu budaya sehebat budaya yang muncul di negeri ini, yaitu pesantren. Hatta Mesir nggak punya pesantren, Saudi nggak punya pesantren, Yaman baru belakangan Al-Habib Omar buat Darul Mustafa. Itu angkatan pertamanya Habib Munzir, Habib Jindan, kawan saya Ustadz Idris Palembang, ada lagi Kiai Romli di Mampang, Jakarta. Kebetulan saya sepengajian dengan beliau, dulu kami talaki kepada ulama Suriah. Di situ saya tahu, oh mereka ini awalnya, generasi awal daripada Darul Mustafa Tarim. Jadi Habib Umar pun terinspirasi banyak dari negeri ini. Meskipun secara keilmuan dan akhlak kita banyak teristifadah dari beliau, ngambil faedah dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya, mata Allah fi hayati wa hafizahullah ta'ala, amin. Dan gak usah merasa keder ya, sanad ulama Indonesia, khususnya Lirboyo ini salah satu sanad yang diperhitungkan ya. Apalagi yang tadi kita canda-candain, satu program namanya cari-cari masalah, Bahsul Masail. Ini termasuk yang tren di dunia keilmuan pesantren dan bisa menyelesaikan banyak masalah dulu. Maka nanti dengan adanya launching ini, saya berharap pembahasannya tidak lagi pembahasan 2 abad yang lalu, tapi pembahasannya yang ada sekarang. Kenapa? Kitab-kitab hasyiah dulu itu ditulis untuk menjawab persoalan di zamannya. Maulana Al-Imam Zakaria Al-Ansari, beliau musnid kabir, semua mazhab ada di tangannya, semua thariqat ada di zamannya, semua manhaj ada pada beliau, semua jalur qiraat ada di beliau. Beliau nulis hasyiah untuk zamannya, nulis hasyiah fikih untuk zamannya. Untuk zaman sekarang kita perlu membuat hasyiah baru. Persoalan sekarang sudah tambah banyak, ada persoalan lama yang muncul kembali. Tadi doa yang dipakai oleh Romo Kiai, doa tawasul kan, oleh kelompok sebelah kan, apa, kelompok minhum. Nah, istilahnya orang sini ya, kalau minhum gimana? Ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika ila rabbi fashfa' fiyya. Ini kan hadis Imam Tirmizi. Oleh mereka dikatakan bahwa tawassul itu hanya boleh lil hadir wal hayy, bagi yang hadir di depan dan dia hidup. Hidup doang nggak cukup, kalau jaraknya jauh itu syirik. Dan yang parahnya disebut asyirk al-akbar. Soleh Fauzan kitabnya diajarkan di pesantren modern ya. Albani kitabnya tawassul disebarkan di mana-mana. Yang mengkhawatirkan ini kitab Syekh Soleh Fauzan karena diajarkan atas nama pesantren modern. Coba antum tanya deh ya, sama pesantren modern masih belajar kitab itu enggak? Dan di situ ditulis asyirk al-akbar. Gimana tuh? Tawassul itu syirik besar, berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada 2, ahlul kitab yang ingkar dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya, kalau ini bab khilafiyah. Itu level alamahnya. Coba Alamah Dr. Soleh Fauzan begitu pemahamannya. Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Albani begitu pemahamannya. Maka kita beruntung jadi Ahlus Sunnah, kita gak gampang mensyirik-syirikan orang. Dada kita terlalu luas, benar gak? Saking luasnya jadi melas. Nah ini saya mulai dari awal, tadi itu pemanasan aja ya, biasa. Orang asu aja kalau bahas tawasul langsung hot kepalanya. Ini pelan-pelan dari awal ya.
negeri ini paling senang ngimpor barang dan ngimpor pemikiran. Makanya baju-baju kita ngimpor, padahal kita punya batik yang bagus, ya enggak? Sarung tuh, sarungnya Gus tuh, itu kayaknya buatan sini juga tuh, ya. Ada sarung macam-macam, kita punya yang unik. Dan harga sarung itu kadang lebih mahal daripada celana ente tuh. Ya, jadi jangan dibilang dulu orang pakai sarung kere, enggak, tapi maaf hari ini karena saya harus terbang jadi pakai celana biar nggak copot sarungnya. Aslinya sarungan juga, ya. Kita ini suka ngimpor pemikiran. Coba lihat, muncul Ikhwanul Muslimin, masuk ke kampus-kampus, infiltrasi dengan lembaga dakwah. Makanya teman-teman yang aktivis dakwah harus betul-betul memperhatikan lembaga dakwahnya, kurikulum kajiannya arahnya kemana. Ikhwanul Muslimin atau kelompok yang kedua yang juga diimpor, itu kelompok Wahabiyah. Mereka nggak mau disebut Wahabiyah, kata Pak Kiai. Pak Kiai ternyata melirik juga, ya. Kirain kita doang yang muda-muda. Mereka menyebut dirinya Salafiyah. Nah, ini akan ambigu karena pesantren kita disebut salaf juga. Tapi salaf yang kita maksud itu lawan dari al-hadis, modern. Salaf artinya tradisional, sederhana, qanaah dan segala macamnya. Kemudian ada lagi Hizbut Tahrir. Benar nggak? Kita nggak anti kok dengan semua ini, cuma kita punya kritik. Boleh nggak mengkritik? Ya, tapi kata mereka kalau ngeritik kita boleh, ngeritik mereka nggak boleh. Jadi saya mengkritik Albani di depan pengikutnya, ngamuk-ngamuk semua. Lah saya tanya, Albani nabiyun am ahadun au syakhsun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia seorang nabi atau umat? Pembahas. Oh, dia seorang umat, dia boleh dikritik dong. Nabi Muhammad yang nggak boleh dikritik, ya. Romo Kiainya boleh dikritik, tapi santrinya nggak berani. Itu kita kritik. Dan dulu guru kita Syekhna Ali Mustafa Yaqub beliau mengatakan, di kelompok ekstrim ini, seandainya mau mereka akan ja'alu al-Albaniya nabiyan. Seandainya mereka mau, mereka akan bersikap memperlakukan Albani seperti nabi. Begitu beliau gergetannya. Padahal guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas, pakai. Dan dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi, kan? Ya salah. Itu gak benar, ya. Kiai kami steril dari Wahabi, ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit, ya. Mutasyaddid. Ahlu sunnah mutasyaddid. Apalagi yang sering diimpor, ada lagi Jemaah Tabligh. Itu masih bagus. Jemaah Tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, seorang muhaddis ahli sana, diteruskan oleh muridnya Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini muhaddis mursyid 3 thariqah. Maka sekarang di Madiun, Tomboro ini dulu pesantren thariqatnya Idrisiyah, NU juga, Nahdiyin Aswaja. Ketika ketemu pola-pola Jemaah Tabligh, mereka kemudian mengadopsi. Dulu ada al-mursyidnya namanya Kiai Huzairon, ya. Itu juga orang alim. Bernaqsyabandi tidak pernah khuruj fisabilillah seperti Jemaah Tabligh, tapi beliau setiap hari khuruj di pesantrennya. Ya, Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, didatangin oleh anak muda. Jadi mereka itu ada namanya tashkil. Tashkil itu mendakwahi orang supaya ikut khuruj. Anak muda ini lupa kalau ketemu Kiai minta doa. Saya kan pernah khuruj juga. Kan pengen tahu, ya nggak? Pengen tahu nih akidahnya apa, manhajnya apa. Ternyata anak muda ini lagi jos, namanya lagi semangat. Ada bahasa Jawanya nggak tuh? Semangatnya berlebih, itu bahasa Jawanya apa? Kalau kita nyebutnya lagi jos, Reginas, kirain rengginang. Apa kata dia, Pak Kiai? Ya, kenapa Ananda? Khuruj lah. Maksudnya khuruj apa? Khuruj lah sama kita. Pak Kiai ini sudah enak di pesantren. Khuruj lah dakwah sama kita, ngajar umat.
Apa jawaban Kiai? Saya kurus tiap hari nak. No, lihat tuh tempat jauhlah saya. Jauhlah ini tempat kelilingnya. Dari rumah, bahkan rumahnya itu sudah tempat kurus. Ada tamu banyak datang, nggak berhenti-berhenti, kemudian ngajar, begitulah terus muter. Itu kiai saya baru aktif keluar-keluar itu setelah santri ada yang bisa menggantikan beliau. Tadinya beliau main cuma sendiri atau berdua sama beberapa ustadz. Gak kayak saya yang hampir setiap minggu keluar ini. Jadi kita emang suka mengadopsi pemikiran. Nah, ada satu yang mirip dengan Ahlus Sunnah. Emang Ahlus Sunnah itu didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau orang Habasyah, hijrah ke Libanon, lalu membuat pergerakan di sana, pergerakan anti Wahabi. Cuma yang dilibas oleh beliau ini tidak hanya Wahabi, Imam Ghazali aja dikritisi. Syekh Al-Buti pun ditahzir, tahu tahzir ya, di warning, oh ini sesat nih. Syekh Wahbah Zuhaili pun polemik, dulu pernah tinggal di Suriah beliau, kemudian pindah ke Libanon. Di Libanon beliau seorang Syafi'i, Asy'ari dan bertarikat Rifa'iyah. Cuma sayangnya mengkritisi ulama tidak pada tempatnya. Namun jasa beliau dalam mengkritisi Wahabi, Salafi, terutama karya-karya Ibnu Taimiyah, ini perlu jadi pegangan. Ini boleh dijadikan rujukan nih nanti Gus Ahmad ya, yaitu Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Coba diulang judulnya. Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya dari 2004. 2004 kita baca itu. Ajib sekali, itu kitab ditulis sebelum Google ada, sebelum aplikasi kitab ada, dan beliau merujuk ke kitab-kitab manuskrip, masih tulisan tangan. Di situ beliau menemukan keganjilan akidah dan pemahaman Ibnu Taimiyah. Salah satu yang aneh dari Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu annal anbiya yartakibuna as-saghair dunal kabair. Nah ini kan bahaya. Dia meyakini bahwa para nabi itu berdosa kecil, tapi bukan dosa besar. Bahaya nggak? Ada qaulun khatir. Itu sangat berbahaya. Ya. Nah, ini pun diimpor nih. Nah, Ibnu Taimiyah ini kan punya gelar yang menarik, Syekhul Islam. Syekh Abdullah Harari dia mengkritisi Ibnu Taimiyah sampai kepada penilaian Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Mujassim dalam pemikiran beliau itu sudah masuk ke kufur, tapi bukan murtad, kufur aja. Qaulnya qaul kufur ya. Maka Syekh Abdullah Harari dan murid-muridnya mengeluarkan kitab judulnya At-Tahzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Nah, ini agak saklek nih kitab. Ya. Di situ beliau mengatakan Sayyid Muhammad, ya, guru beliau juga nih, ketemu ya Pak Kiai, dapat ijazah juga, berarti sanadnya nyambung juga kan sono. Abuya Sayyid Muhammad itu nulis kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, itu boleh jadi rujukan untuk kajian kalamiahnya nanti. Beliau menyebut Taimiyah dengan gelar Syekhul Islam. Datanglah muridnya Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim Alwan namanya, di Australia. Apa kata dia? Ini apa-apaan ini? Orang sesat disebut Syekhul Islam. Maka Abuya Sayyid Muhammad sempat direndahkan oleh murid Abdullah Harari. Gitu. Nah, model-model inilah yang kemudian diadopsi oleh sebagian pergerakan aswaja di tanah air. Makanya ada beberapa anak-anak muda aswaja berani ngritisi kiai-kiai sepuh dengan cara yang menurut saya tidak sopan. Karena pengaruh kitab ini. Gitu ya. Antum tahu Al-Buti kan?
Tahu Wahbah Zuhaili? Dihabisin itu. Tahu Imam Ghazali? Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Romo Kiai. Ternyata pura-pura nggak tahu kalau Imam Ghazali punya mursyid. Mursyidnya siapa gitu. Tadi saya ngobrol dengan beliau. Mursyid Imam Ghazali namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Fa-nya itu pakai alif. Farmadi. Di beberapa kitab ditulis Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini ahli zikir khafi, Ismul Jalalah, disebut Allah. Itulah yang disebutkan dalam Ihya dan kitab kecil Kimia Us-Sa'adah. Di situ ada zikir Ismul Jalalah. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Maqsad Al-Asna bahwa beliau mentalakikan Al-Asma'ul Husna dari Abu Ali Al-Farmadi. Ya. Imam Ghazali yang dahsyat ini pun tidak lepas dari kritik Abdullah Al-Harari. Nah, maksud saya begini, teman-teman semua, aswajah kita sanadnya sudah jelas, maka jangan kemudian nyerempet kritiknya, jangan kemudian malah membunuh, mengkritisi, menjadi benalu di dalam ahlu sunnah sendiri, bikin gak maju-maju ntar. Ya, lawan kita jelas kelompok yang mutatarrifun, yang ekstrim. Jangan sampai kita saling bantah-membantah sesama ahlus sunnah, habis cuma untuk bahas itu. Dan yang paling parah adalah bab politik. Nah, ini nanti akan banyak ahlus sunnah di akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, bertasawuf, baca Ratibul Haddarat wal Attas, mungkin berthariqah, tapi pergerakan politiknya tidak sesuai dengan ahlus sunnah. Kata yang disinggung oleh Gus Ahmad. Ya. Kalau baca kitab Tohawi, kitab Imam Asy'ari, kitab Imam Ahlus Sunnah, apa ajarannya? Ya? Kita diperintahkan an nad'uwa li umara'ina atau li wulati umurina wa in jaru. Kami diperintahkan untuk mendoakan para pemimpin meskipun mereka menyakiti kita. Ini ditulis juga oleh Imam Sufi Abdul Wahab Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra, kemudian juga dalam Al-Bahrul Mawrud, dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Intinya mendoakan pemimpin itu sama dengan mendoakan rakyat. Jadi kita nggak ada urusan dengan saya beda ideologi dengan dia, bukan itu. Tujuan kita maslahat. Nah, itulah pembukaan saya ketika ngisi kajian di Kemenak kemarin. Ceramahi presiden dan wakil presiden kan. Saya jujur dan saya katakan saya nggak nyoblos Anda. Tapi saya malu kepada orang yang saya coblos. Kok dia bisa legowo, Salamatus Sodar, Ar-Razi, yang katanya ngajar kitab, tapi nggak bisa legowo. Jangan-jangan yang nggak benar kita. Nah, itu yang kemudian jadi catatan diri saya sendiri ya. Tapi banyak yang nggak senang juga dengan kata-kata saya itu ya. Dikira saya menjilat pemerintah, ya sorry. Saya datang ke sana karena perintah guru. Gak akan saya terima kalau nggak perintah guru. Ya. Baik, ini poin terpentingnya. Jadi orang-orang kita suka ngadopsi, suka impor. Nah, saya mau kasih tahu ke saya diri sendiri dan kita semua bahwa keislaman negeri ini sebenarnya juga berasal dari sana. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngadopsi. Setelah diimpor dari sana, lalu kemudian dipribumikan, menjadilah seperti aswaja yang kita lihat hari ini. Jadi sudah banyak yang dibenerin. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Bahyai Wahab Hasbullah, termasuk Bahyai Mahrus ya, ngambil ilmunya kan ke sana juga. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya sanad ke ulama-ulama Makkah sangat banyak sekali. Ya, saya juga mengkoleksi beberapa. Misalnya beliau ngambil daripada murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan murid Said Bakri Syata.
Begitu juga ulama Nusantara yang ada di sana, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Itu nanti nyambung semua kepada jalur ulama Timur Tengah. Jadi kalau orang bilang di Mekah nggak ada begitu, kita tanya dulu Mekah tahun berapa, ya kan? Di Mekah nggak ada kunut, gampang itu Mekah tahun berapa bro? Ya, di Mekah nggak ada tahlilan, tunggu dulu tahlilannya tahun berapa tuh? Nggak ada tawasulan, kapan? Nggak ada maulidan. Iya, Mekah setelah dikuasai Wahabi. Ini yang salah banyak orang, dikira 1924, enggak. Wahabi resmi berkuasa 1933. Itu penyatuan Hijaz dengan Saud. Najd 1933. Beri bentar lagi 100 tahun ya. Biasanya sebelum 100 tahun akan ada perubahan. Siapa tahu pertuhan itu bersumber dari negeri kita. Amin ya Rabbal. Nih, aneh mau tanya sama antum nih. Di Mekah udah nggak ada maulid kan? Thariqat nggak boleh diajar di sana. Ya, mazhab-mazhab yang diajar di sana cuma beberapa. Mazhab mereka aja. Kecuali di kelas-kelas kampus. Tapi di negeri ini masih ada nggak? Maulidan ada di sini, thariqatan ada di sini, mazhab-mazhab masih ada di sini. Ya, bener ya? Serius. Dalailan ada di sini nggak? Jadi dulu yang diamalkan ulama Madinah, Mekah, udah diamalkan oleh orang Nusantara hari ini. Dan yang paling terbuka mengamalkannya, mengembangkannya itu pesantren-pesantren. Maka kita perlu bangga menjadi bagian pesantren. Karena pesantren nggak ditutup kan? Pesantren ditutup nggak? Semua sekolah ditutup di Jakarta. Pesantren tidak pernah ditutup. Semoga ini sir nubuat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bagian terakhir yang mau saya sampaikan, suatu kebenaran jika tidak dikemas dengan cara yang benar dan menarik, tidak akan dilirik. Ini paling penting nih, mumpung yang megangnya anak muda, ya enggak? Yang kita yakini ini benar nggak? Yang kita amalkan ini benar nggak? Ya, maka kita harus buat packaging, dibungkus dengan cara yang bisa diterima orang. Sekarang orang lebih banyak nonton TV atau megang handphone. Maka muka Gus Ahmad harus muncul di YouTube. Ya, bukan karena pengen viral, tugas ke ahlu sunnahan. Kalau pengen viral, antum hancur duluan. Karena hubbus syuhrah itu halak. Ya. Cinta viral itu bagian dari kebinasaan. Ya dullu ala maradil qalb, menunjukkan penyakit kolbunya berbahaya. Ya. Karena hubbus syuhrah itu minar riya. Orang cinta viral itu tanda riya. Ya. Jadi santri kalau cinta viral, waduh belajar thariqat lah. Imam Ghazali, orang alim, kitab beliau, kitab fikihnya setebal ini, ada kemudian yang lebih tebal lagi. Sudah mujtahid mutlak itu ukurannya. Nulis kitab kalam berjilid-jilid, nulis kitab falsafah yang sangat ajib, tahafud falasifah, maqasid falasifah, tapi beliau masih bermursyid, masih berguru. Jadi thariqah beliau enggak hanya cuma seperti yang kita bayangkan selama ini, enggak. Thariqah beliau at-ta'lim wal amal bihi. Wal amal bihi itu jalurnya thariqah. Ya. Saya sering nanya, ilmu itu dari kitab atau dari kolbu? Min kitabin au min qalbin. Sama-sama ba belakangnya, depannya sama mirip-mirip qaf dan ka. Ilmu dari mana? Dari kitab atau dari kolbu? Beneran? Nanti cek ya, antum ngajar nggak buka kitab? Bisa nggak? Atau baca matan nggak baca syarah, bisa nggak? Cek kolbu loh. Kalau ngaco, gelisah berarti belum.
Jadi hasyiah itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang ilmunya yastanid ilal mazahir, baru kepada marojek yang zahir. Kalau antum makomnya sudah makom somadiyah, Allahus somad, itu langsung bisa min ladun hakimin alim. Langsung ngambil, ya, ngedownload. Coba, masa Ustadz Kiai mau ceramah buka rujukannya dari Google, katanya anti Yahudi, ya nggak? Benar nggak? Lucu nggak Gus? Kayak gitu fenomena sekarang nih Romo Kiai. Ustadz Kiai mau ceramah bukanya Google, katanya anti Amerika. Ya, handphonenya handphone Cino. Lengkap sudah, ya. Kalau benar-benar Kiai dekat kepada Allah, tanya langsung dong ke Allah, ya enggak? Katanya dekat ke Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Allah wa yu'allimukumullah, Allah langsung ngajarin kamu. Tapi asbabnya wattaqullah itu fit ta'allum wa ta'lim. Kalau udah ngaji, udah bersanad, diamalkan ilmu yang diberikan guru, itulah yang sering kita baca dari masyayikh kita. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Man amila bima alima, allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Itu bukan laduni, itu namanya futuhi. Laduni tanpa perlu belajar. Jadi antum dapat futuh itu udah hebat. Separuh lagi langsung jadi wali. Kalau futuh biasa itu wali am. Kalau wali khas, dia merenung sebentar, ilmunya langsung kemudian memancar. Karena dia dekat sekali dengan Allah yang Maha Alim. Allah dekat atau jauh? Beneran, berasa nggak? Serius? Ayo nanya sama Allah, bisa nggak? Berarti belum. Gak usah sama Allah dulu, kita sama kolbu aja masih terhijab. Kan Allah sendiri yang yahulu bainal mar'i wa nafsi. Kita ini masih terhijab sama diri kita sendiri, apalagi dengan Allah. Hijabnya nafsi itu, ego, merasa pinter. Jadi antum kalau mau ngajar nih, mau diskusi, merasa pinter sedikit saja, langsung Allah tidak akan teteskan nur dalam kolbu. Maka bahsul masail kita harus ada nuansa keruhaniannya. Sebelum diskusi, tawajuh dulu lah, tawassul dulu, ya. Ini kan pas bahsul masalah panas tuh, tutup lagi nanti dengan istighfar. Karena jidal itu Masya Allah, ya, yuksil qalb, mengeraskan kolbu. Wa in kunta haqqan, wa in kunta musiban, ya, mengeraskan kolbu walaupun kita benar. Ini beratnya. Maka saya berharap launching ini nanti, kalau pakai kamera ini terlalu canggih, ribet kali bagi sebagian orang. Pakai handphone yang agak mahalan dikit, harga-harga 5 juta ke atas. Yang antum nikmati dari YouTube itu hasil dari handphone 5 jutaan ke atas itu. Serius. Ini kebetulan hari ini timnya lagi nggak ikut, ya, karena saya bawa keluarga, ya. Biasanya ada 2 orang yang ikut. Pakai handphone aja, hasilnya jelas kan? Jelas. Tinggal modal mic, akun YouTube, wajibkan semua santri subscribe. Ya, kalau udah 1000 langsung bisa live. Tapi jangan kemudian bunuh diri sendiri sebelum tampil betul-betul siap lahir dan batin. Maka kalau kita ada orang-orang yang misalnya ingin kritisi, istifsar, intiqad, kita bisa jawab. Kalau kita salah, ngaku salah. Namanya kalau udah masuk YouTube kan gimana? Jadi benar-benar harus koneksi kepada Allah, harus kuat. Dan harus munsif, salah, ngaku salah dan minta maaf. Ya? Meskipun wa in kunta muhiqqan wa in kunta musiban, meskipun kita merasa diri kita benar. Ya?
Satu kali saya bercerita tentang pengalaman saya ziarah ke kampungnya Yahudi. Ziarahlah ke Nabi Daud. Di situ orang-orang Yahudi, masya Allah, jenggotnya lebih dahsyat daripada jenggot kelompok minhum itu. Terbayanglah saya waktu itu, oh kayaknya Nabi Harun begini nih. Kok mirip ya dengan minhum. Tapi oleh mereka nanti dipretelin. Jadi mereka mengatakan, saya mengatakan hum itu mirip dengan Yahudi. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Justru jenggot Yahudi mirip dengan hum. Amhim hum, ya jelas. Mereka tersinggung. Maksud saya benar. Ana musibun, muhiqqun. Lakin bikalami yata'adza bidzalika ba'dul muslimin. Ya. Karena kalam saya ada orang tersinggung. Murid-murid, teman-teman muhibbin itu belain kita. Tapi saya enggak tersanjung. Malam-malam saya ngamalkan zikir wirid asas Imam Syazili. Sampailah pada zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saat itu terasa kolbu itu kayak tersiram. Tadinya lagi emosi kan, kayak ada kesejukan mengalir. Ya Latif. Gak tahu antara sadar gak sadar, saya mendengar satu kalam, saya anggap itu ilham. Sudahlah, kau minta maaf saja kepada mereka. Begitu ya, ya sudah. Tahu-tahu udah selesai ya Latifnya. Ternyata Allah itu sangat dekat dengan namanya. Disitulah saya praktek ana ma'ahu idza dzakarani, hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Jadi kalau antum mau dialog dengan Allah, sebut namanya dengan adab yang bersanad kepada wali-wali Allah. Jangan ke wali syaitan. Sama-sama isim tapi ke wali syaitan, nanti bisikannya balas aja, buka ya, hantam. Tapi kalau dari Allah enggak. Dan itu jelas sekali. Kalau di bahasa Arab kan gitu, fasta'fu minhum. Ya, pakai hum memang di situ. Ya. Allah itu pemaaf. Allah itu memberi maaf. Ya sudahlah, maafkan kesalahpahaman mereka, kamu minta maaf dari mereka. Jadi nanti forum diskusi ini semoga ada hasilnya. Selesai posting. Sekarang orang bukan zaman baca, zaman nonton. Benar? Yes. Itu udah curhat tuh Gus. Maka tolong nanti kawan-kawan ini khidmah untuk nyokong para asatis untuk memproduksi kajian-kajian positif. Jangan biarkan YouTube itu kosong dari konten-konten ahlus sunnah yang positif. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah bikulli khair, atas paparan yang sangat istimewa, menjadi motivasi terhadap pusat kajian pesantren dan aswaja, dan menjadi pemicu kesemangatan, menjadi sikap yang terbaik ke depan, jadikan kemasan-kemasan yang istimewa ini di dunia maya maupun di dunia nyata. Kami buka termin 2 pertanyaan saja karena waktu yang batas. Satu dari putra dan mungkin dari mahasiswi. Dari putra yang mana? Hijau ini ya, yang Tosca, yang putri mungkin. Ibu-ibu dosen mungkin bisa membantu, siapa yang bertanya dari putri? Ya, kita persilakan dulu untuk mahasiswa yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Urahibukum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sesuatu kebanggaan yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita kedatangan tamu yang jauh dari Sumatera. Kebetulan saya Buya juga dari Sumatera, dari Jambi. Alhamdulillah, cukup bangga rasanya ketika pada saat ini nama saya Firdaus. Saya mahasiswa pasca sarjana semester 4. Alhamdulillah, sangat bangga rasanya ketika pada saat-saat yang genting ini, di mana umat Islam rasanya saling diadu domba. Semakin lama semakin ketat diadu domba. Pada saat ini kita lihat yang lagi viral, bagaimana kontroversinya pernyataan surat edaran dari Kemenak, bagaimana ketika perayaan agama lain aman-aman saja, ketika datangnya Ramadan sangat ketat lagi. Nah, dan di situ juga banyak ulama-ulama yang muncul di media. Kemudian terlihat seperti dibenturkan, Bu ya. Bagaimana sikap kita yang juga notabene santri dan juga kita yang cinta pada habaib. Nah, di situ kayaknya ada sedikit sesuatu yang kontroversi. Bagaimana agar kita mahasiswa santri ini tetap salamatus sadr, agar hati kita tetap selamat menghadapi suatu ancaman dan pemahaman yang membuat kita bisa tergelincir ini, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu ya, saya juga pernah dan sering juga melihat dan mendengar kajian Buya di YouTube dan juga tentang akhir zaman, Bu ya. Saya mendengar sendiri tentang bagaimana Buya bilang bahwa ikatan Dajjal itu sudah terlepas. Saya akhbirna, beritakan kepada kami, dan kami ingin mendengarkan langsung bagaimana agar kami ini, Bu ya, lebih yakin. Dan juga, Bu ya, apa nama channelnya Buya biar kami mengikuti kajian Buya, dan juga kami bisa mensupport dengan mensubscribe dan like agar channel Buya semakin berkembang. Pendekar-pendekar Ahlus Sunnah, takbir, Allahu Akbar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdaus dari Jambi, mahasiswa pasca sarjana. Kami persilakan kepada Buya. Ya, Adinda Firdaus ya, Al-Jomlowi. Ya, kalau jomblo tuh semangat baca takbirnya. Satu kali Habib Umar, dikisahkan kawan saya kemarin, tapi itu konfirmasi ke mereka ya, tapi ini ke muridnya, ada muridnya cerita. Jadi murid-muridnya itu ketika kajian akhir zaman ada banyak yang latihan fisik, push up, sit up, silat segala macam, ya, panahan, kudaan. Di situ sembari bertakbir, Habib Umar bawa kapas, coba kamu takbir. Mereka takbir, tapi kapasnya gak bergerak sama sekali. Kalau takbirmu baru begitu, belum menggetarkan kapas ini, gimana mau menggetarkan musuh gitu. Jadi nanti belajar takbir ala wali-wali Allah ya. Nabi itu pernah mau dipenggal, hadis Imam Bukhari Muslim. Yang mau menggal nanya, siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi apa? Belum pakai takbir, baru Allah. Kalau pakai akbar, pecah kepalanya langsung. Nabi cuma bilang Allah, jantungnya langsung siapa? Allah, langsung lemas. Yang ketiga siapa? Allah, langsung jatuh. Pembuluh darahnya hancur kalau Nabi ngomong Allahu Akbar. Begitu dahsyat kalimat takbir yang ada pada Rasulullah SAW. Karena di setiap huruf itu ada ribuan malaikat. Takbir itu ada malaikatnya, dan itu bisa diajak perang. Serius, aneh kasih tahu antum. Cuma belum boleh dikeluarkan sekarang ya. Yang keluarnya bukan saya ya. Karena itu bukan malaikat kita yang atur, itu Allah yang atur. La ya'isuna Allah, kan gitu kalimatnya. Mereka nggak pernah melawan Allah. Dan terhadap apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Nah, yang pertama tadi mengenai sikap kita ya. Saran saya kalau santri kan bisa baca kitab ya. Coba dilazimkan baca kitab Al-Bahrul Maurud.
ketahuan di situ sikap kita terhadap pemimpin, meskipun kita nggak suka, meskipun kita merasa dizolimi. Di situ ada tips-tips yang luar biasa. Khatamin itu, nanti saya ijazahin nanti ya. Sanad gampang lah itu ya, atau sanad beliau juga nyampe itu. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, wali Allah, kekasih Allah, itu memandang alam semesta ini kan fi'ilnya Allah. Maka apapun yang terjadi, kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita dalam kerangka hubungan dengan Allah. Maka bisa saja seseorang dizolimi seorang pemimpin karena kata-kata dia yang tidak baik. Begitu dia tulis dalam kitab Al-Bahrul Mawrud. Ya. Rubbama, gimana kalimatnya? Yubtala ahad bisyamatatihi ahad, bisyamatatihi ala ghairi. Begitu yang saya ingat ya. Bisa jadi ada seseorang Allah kasih bencana ujian karena kata-kata dia. Kata-kata ini kan diaminkan malaikat. Diaminkan malaikat. Hati-hati ngomong. Ya. Jangan ngomong ntar gua kayak jomblo seumur hidup deh ya, jomblo ntar. Sama ngomong tentang apa aja. Masalah penjara kah, masalah negara kah. Jangan ngomong begitu. Ketika ada orang sakit terus dia ngomong ya Allah mati saya. Apa kata Nabi? La takul illa khairan. Jangan katakan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan yang kamu kalamkan. Jadi coba ikuti manhaj Ahlus Sunnah Sufiyah. Itulah yang dipakai oleh ulama pendiri bangsa ini. Ulama-ulama aswaja kita, ya. Oh, mereka Habib, iya kan Habib banyak. Antum coba lihat Habib Rizik beda nggak dengan Habib Lutfi? Habib Rizik beda nggak dengan Habib Jindan? Semua Habib. Kita tidak boleh kurang adab kepada Habib, tapi boleh nggak beda fikrah pemikiran dengan Habib? Boleh. Habib kalau nggak nyantri alim nggak? Habib kalau nggak bertasawuf lembut nggak kalbunya? Enggak. Jadi kita boleh berbeda Habib, tapi jangan salah adab kepada Habib. Itu aja. Maka anak uhib Habib Rizik, anak uhib Habib Lutfi, anak uhib Habib Jindan, kullu Habib fi qalbi. Ya. Saya mencintai semua Habib. Tapi ittijahat asiyasiyah itu lain soal. Pandangan-pandangan kita, kecenderungan politik kita bebas, kita nggak boleh dipaksa. Ya. Dan mereka bukan wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi cuma jinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum tentu. Saya juga boleh beda dengan Habib Lutfi, benar nggak? Sebagaimana saya boleh beda dengan Habib Rizik, itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak disebut soal adab. Ya, baik. Jadi saran saya ikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah yang sudah bertasawuf, maka mereka akan melihat gerak alam ini bukan gerak sendiri. Saya mau tanya nih sama Adinda Firdaus, adakah di alam semesta ini pergerakan suatu kejadian tanpa izin Allah, ada nggak? Jadi pelakunya Allah juga sebenarnya. La fa'ila illallah. Itu aja ya. Dan yang kedua, ini bukan Jabariyah ya, ini bab mukasyafah. Itu dua hal yang beda. Jabariyah itu pakai ro'yu, su'ul adab kepada Allah, dia maksiat, Allah yang disalahkan. Kalau mukasyafah, kalau buruk dia tidak ceritakan, kalau baik dia hikayatkan. Itu beda mukasyafah dengan Jabariyah ya. Itu orang begini aja di Mesir banyak yang gak paham loh. Yang ngasih kata pengantar syarah hikam itu ada seorang doktor di Mesir, itu mengatakan sahib kitab hikam ini Jabariyah, kan PA namanya tuh. Ente tahu nggak PA? Dokter tapi nggak ngerti tasawuf, komentar. Lucu lah begitu terjadi ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah bi an naqula fima la na'lam. Kita berlindung kepada Allah mengkalamkan hal-hal yang kita nggak ngerti. Dosanya besar nanti ya. Yang udah beres. Terjawab ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari mahasiswi Naila dari PAI. Silakan.
Baik, terima kasih. Saya akan bertanya tentang perspektif gender dari Aswaja itu bagaimana? Padahal kita ketahui sendiri Islam itu juga membatasi wanita seperti itu. Terus emansipasi wanita itu bagaimana? Baik. Gender ya. Imam gender kan besannya beliau. Ya. Yai Hussein kan feminism, tapi cowok ya. Saya takzim ke beliau, tapi saya berbeda pandangan dengan beliau ya. Perspektif Islam terhadap gender itu tidak bisa diklaim yang ada perspektif Muslim terhadap gender. Itu hal yang beda ya. Islam satu, inna dina indallahil Islam. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah cuma satu. Dari Allah. Tapi kebenaran satu ini tergantung perangkat alat yang kita punya untuk memahaminya. Orang yang ngaji ilmu alat, qawaid fiqhiyah seperti pesantren kita dan kampus kita ini akan beda cara baca teksnya dengan yang nggak pernah ngaji qawaid fiqhiyah. Benar nggak? Ya. Dan tolong jangan ikut-ikutan ala gender-genderan. Ya, saya justru berharap negeri ini punya karakter gender yang lebih kenusantaraan. Kita nggak perlu gender-gender itu. Kajian gender ala Timur Tengah itu kenapa jadi menarik? Karena memang perempuan tidak diberikan ruang. Di negeri ini pesantren perempuan samping-sampingan sama laki-laki. Di Saudi, awwaluman bana ma'hadan lil banat huwa syekhna Syekh Yasin Al-Fadani, guru dari guru-guru kita, guru beliau. Syekh Yasin lah yang pertama membangun pesantren banat putri. Kok bisa? Syekh Yasin kan orang Minangkabau, Jawa, Padang ya. Dia mentakzimkan ibu itu lebih tinggi. Ya, namanya Bundo Kanduang ya. Ibu maksudnya, ibu kandung. Dan betul-betul dikasih porsi. Ini bukan rasis, ini cuma menyebutkan latar belakang dia apa sih. Belum ada sebelumnya. Baru belakangan di Suriah ada Ma'had al-Banat. Di Jeddah baru belakangan. Dulu belum ada. Coba santri-santri kita dari dulu yang perempuan santriwati banyak yang hafal Alfiyah, ya kan? Hafal Nazam Imriti, Umar Toto, Nazam Waraqat, ajib ya. Al-Quran, dan itu luar biasa bagi saya. Salah satu yang sering saya lihat itu kan zaujahnya Gus Ahmad itu cerdas sekali bahas fikih ya. Dengan jilbabnya ala Indonesia, gak mesti ala Mesir kan? Atau ala Saudi kan enggak. Nah, itu yang unik dari negeri ini. Maka saran saya para santri gak usah ala-alaan siapa gitu, ala-ala Fatimah Mernisi Maroko, ala istrinya Amin Al-Khuli ya, bintu Syati, gak usah. Temukan sendiri gender Islam di negeri ini, Aswaja yang ada di Nusantara. Coba lihat model-model yang sudah dihidupkan di pesantren kita, lalu jadikan sebuah kaedah. Gitu. Apa model yang sudah ada sekarang? Yang udah diterima dari masa ke masa, dan kemudian menjadi sebuah urfan. Dan uruf bagi kita adalah salah satu hujjah, meskipun mukhtalaf. Mukhtalaf itu imman la ya'tamid ala hadzal urf. Jadi uruf itu kenapa mukhtalaf? Karena tidak semua orang punya tradisi itu. Kampung kita punya satu tradisi A yang baik, itu hujah bagi kampung kita, bagi kampung sebelah belum tentu. Gitu. Urufnya orang-orang kita santriwati ngaji, nyantri, dan boleh tampil. Benar nggak? Benar ya? Ini coba antum lihat. Pendiri Muhammadiyah di Sumatera Barat, yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, temannya Kiai Ahmad Dahlan, itu ayah Buya Hamka, namanya Syekh Abdul Karim Amrullah.
beliau murid langsung daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang bersanad langsung kepada Said Bakri Syata, sahib I'anatul Talibin. Said Bakri Syata, beliau kan orang Mekah, kan Makki. Di sana belum ada tradisi uruf perempuan syu'ab. Syu'ab baca kitab Basul Masail, diuji oleh ustadz-ustadz ganteng, nggak ada. Kan di YouTube tuh kan ada banat yang cantik, ya diuji alfiahnya sama ustadz, kayak antum nih wajahnya. Pakai sarung ya kan, pakai batik terus nguji. Ma'i'rabu kalimah kasa wa kasa. Maza qalal musannif, maza qala nazim ya, gitu-gitu ya. Dijawabnya sangat canggih sekali. Di sana enggak ada. Said Bakri Syata dengan kekuatan uruf yang beliau punya, yang beliau ketahui, mengeluarkan fatwa bahwa tampilnya perempuan di hadapan laki-laki itu tidak boleh, mamnu'. Dipakailah fatwa itu oleh Haji Rasul alias Syekh Abdul Karim Amrullah. Dijadikan fatwa, inilah yang membuat beliau menentang Aisyah. Dulu Aisyah itu ibu-ibunya tampil berceramah di depan laki-laki, ngasih sambutan di depan laki-laki, dulu di Padang Panjang. Beliau kemudian keluar dari barisan itu, padahal beliau yang bawa. Contohnya, artinya pendiri Muhammadiyah awal itu Syafi'inya mutasyaddid, dan berarti ada perubahan cara pandang Syafi'iyah dari masa ke masa, tergantung uruf tadi. Itu baru kita ngomong uruf loh. Kita benar-benar harus kuasai benar usul fikih dan semua tatbiqatnya. Jangan hanya qawaid fikih. Qawaid fikih itu kaidah menjawab masa lalu. Tapi kalau kaidah usuliyah itu bisa sampai akhir zaman dan bisa dibuat, bisa diusulkan. Di zaman Nabi ada nggak kaidah-kaidah itu? Nggak ada. Lalu diusulkan ulama, disepakati oleh ulama setelahnya dan menjadilah kaidah, sesuatu yang didudukkan. Itu. Sesuatu yang duduk, kan kaid artinya duduk. Sudah duduk dia mantap. Dan kaidah ini boleh digugurkan. Makanya contoh nih, al-aslu fil muamalat al-ibahah itu bisa dibantah, atau al-aslu fil ibadat gimana? Lihat, ayo bener dong. Al-aslu fil ibadah, jangan saya takut salah lah ya. Baca aja ya. Al-aslu fil ibadah, lihat. Kayaknya takut depan Romo Kiai ini ya. Ini kaedah ada di masa Nabi nggak? Nggak ada. Berarti buatan siapa? Buatan ulama. Maka antara Syafi'iyin, mutakallimin beda dengan fuqaha Hanafiyah. Beda kaedah. Jadi hadhil qawaidu laysat bimuqaddasah. Kaedah ini tidak suci. Antum boleh buat kaedah sendiri. Masalahnya disepakati atau tidak. Ya, kaedah itu kalau di kampus disebut dengan teori yang dihasilkan dari sebuah hasil kajian. Jadi misalnya nih, kayak Gus Ahmad buat tesis, kesimpulannya satu kalimat di penutup, itu namanya kaedah. Idealnya begitu. Tapi antum nih kalau buat tesis cerita lagi, berarti nggak berhasil buat kaedah. Jadi paragraf pertama di penutup itu adalah kaedah yang kita usulkan. Itu cara buat tesis yang benar ya. Jangan ceramah lagi. Maka adinda santri, perspektif Islam terhadap gender itu global. Yang ada itu perspektif Muslim terhadap gender. Dan ini akan yakhtalif biikhtilafi urfih wa biikhtilafi masyayikhih wa biikhtilafi qiraatih wa biikhtilafi bi'atih. Ini akan berbeda tergantung backgroundnya. Bagi kami, mohon maaf, Kartini itu biasa aja di kampung saya ya, karena kami punya siapa, El Yunusiah, siapa namanya Pak, yang buat pesantren itu ya, yang di Panampan itu udah biasa dari zaman dulu, dan mereka sudah pakai jilbab yang syar'i. Mohon maaf ya, jilbab syar'i istilahnya. Kalau jilbab yang
di kerudung itu saya menyebutnya ya hijab urfi, hijab uruf. Ininya masih kelihatan. Buya Hamka aja masih membiarkan istrinya begitu. Tapi beliau ya Al-Yunusiyah itu sudah buat mudawarah namanya. Salah satu cara beliau mengislamisasikan cara berhijab. Maka gender boleh dibagi dua kalau versi orang-orang di Timur Tengah. Ada gender liberal, feminisme liberal, ada gender kanan gitu, atau keislaman. Itu versi teman saya, bukan kaidah saya. Yang liberal ini mengadopsi kaidah-kaidah yang sudah ada di kehidupan barat, lalu dicoba dikomunikasikan dengan teks-teks keislaman, hasilnya seperti Fatimah Mernisi. Nah, ada yang versi keislaman, contohnya menurut saya Fatayat Muslimat itu bagian dari gender yang berhasil. Kalau di Muhammadiyah ada Aisyah. Kenapa kita nggak merumuskan kaidah dari gejala sosial ini? Ngapain ngambil dari barat? Ada nggak satu yang bisa kita bahasakan ketika Fatayat tampil aktif, ketika Muslimat aktif sholawatan, tawaknya kemana-mana, ya kan? Bener nggak? Kenapa antum harus ngambil kaidah dari luar? Kaidah dari luar cukup sebagai pembanding, kita buat kaidah sendiri. Gitu ya. Ada nggak di Arab sono Fatayat Aisyah, ada nggak? Nggak ada. Kita nggak perlu memberontak kepada kitab-kitab klasik karena ulama kita sudah selesai membahasnya. Yang jadi bahan kan Ukudul Jain, ya kan? Kitab apa lagi? Ya, Fathul Izar tuh. Itu yang buat orang Arab atau orang yang tradisinya Arab, dan memang perempuan itu jadi objek. Perempuan sekarang kan cerdas-cerdas, gak mau jadi objek, mau jadi subjek. Ya, kadang nyebelin juga sih kadang ya. Baik, kira-kira begitu Adinda ya. Pertanyaannya selesai? Selesai.